Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Aristo. Dan di video kali ini saya nggak pengen bikin bikin video tutorial dulu ya. Saya juga belum mau bikin video review produk. Di video kali ini saya pengen sharing pengalamannya sama kalian semua mengenai klien pertama saya. Bagaimana saya mendapatkan klien pertama saya gitu ya. Klien profesional, bukan klien yang gratisan gitu loh. Dan mungkin tiap orang kasusnya beda-beda ya. Ada yang bisa awalnya itu dapat dari temen, ada juga yang awalnya itu dapat motoin dari saudaranya. Dan untuk saya sendiri, saya dapat klien pertama itu bener-bener dari orang random, orang yang tiba-tiba nge-WA saya. Itu bukan saudara, bukan temen, dan pokoknya nggak ada koneksi sama saya gitu loh. Dan gini ya, ceritanya, kita flashback dulu ya ke beberapa tahun sebelum saya buka usaha studio foto ini kan. Jadi saya tuh kenal fotografi itu tahun 2015 dan itu murni pure untuk istilahnya tuh untuk gaya-gayaan gitu loh. Jadi saya tuh dulu beli kamera DSLR itu, pertama itu kan kamera Canon EOS 60D ya. Itu awalnya memang pengen buat guide cewek gitu loh. Soalnya beberapa tahun sebelumnya saya pernah kenalan sama cewek, tapi pas main ke kosannya cewek itu saya ngajak temen, dan temennya itu pegang bawa kamera DSLR. Dulu kalau nggak salah itu tipenya tuh 550D. Dan pas saya sama temen itu ke kosannya cewek itu, temen-temen cewek yang tak ajak kenalan itu justru ngerubungnya teman saya semua gitu loh, yang punya DSLR gitu kan. Jadi di situ saya nyesek banget gitu kan, anjir, saya yang kenalan, saya yang usaha gitu kan, saya yang punya effort, malah ngerubungnya cewek-cewek itu ke teman saya itu. Nah, sejak saat itu saya pengen cita-cita banget lah pengen punya kamera DSLR. Nah, tahun 2015 saya alhamdulillah punya kerjaan yang cukup enak dan saya bisa beli kamera DSLR pertama saya itu ya Canon EOS 60D. Dan dari sejak itu saya mulai ngulik-ngulik sedikit tentang masalah kamera. Dan setelah beberapa tahun, akhirnya tahun 2017 saya kan sempet buka laundry. Dan tahun 2017 itu saya juga selain usaha laundry, saya juga main blogger, saya punya website. Jadi sebelum saya bikin YouTube ini, saya punya website ya, saya main di Blogger dulu. Dan di blog saya itu juga saya saya bikin artikelnya itu mengenai dunia perkameraan, mengenai tutorial cara motret dan lain sebagainya, pokoknya tentang kamera. Nah, di tahun 2017 awal itu saya itu kan sempat kehabisan ide. Saya kehabisan ide untuk nulis tutorial kamera. Akhirnya saya iseng-iseng bikin artikel, judulnya itu jasa foto prewedding Pekalongan, Batang, Pemalang murah gitu loh. Intinya ya, judulnya itu jasa foto prewedding murah Pekalongan, Batang dan sekitarnya gitu kan. Nah, dari artikel itu di tahun 2017 awal itu kan emang website fotografer itu belum terlalu banyak yang punya website gitu kan. Dan saya itu kan sebenarnya bukan fotografer yang punya website, tapi orang yang berkecimpung di website, tapi kebetulan juga suka di dunia fotografi gitu. Jadi saya ya punya website sendiri, tapi itu websitenya bukan website profesional yang menawarkan jasa. Itu website yang membagikan artikel dan juga tutorial mengenai dunia fotografi gitu kan. Dan karena itu akhirnya kehabisan ide dan saya bikin artikel itu. Nah, dari artikel itulah saya kan mencantumkan press list dan juga nomor kontaknya, nomor WA. Dari situlah akhirnya ada orang yang tiba-tiba itu nge-WA saya dan bilang, "Mas, saya pengen foto prewedding," gitu kan. Dan saat itu juga saya menghubungi satu orang temen yang di kampung, yang di Pekalongan, yang udah tahu mengenai dunia perkameraan. Saya tanya-tanya sama dia, saya tanya-tanya mengenai press list dan lain sebagainya lah. Sampai akhirnya saya deal sama kliennya itu di angka berapa ya dulu. Pokoknya itu ya yang penting kan saya kan saat itu kan masih di Jakarta. Saya masih punya usaha laundry dan saat itu yang penting di pikiran saya itu cuma saya dapat pengalaman dan yang penting untuk uang PP dari Jakarta Pekalongan itu ya udah tercover
dari biaya saya motret prewedding itu. Yang intinya ya pokoknya itu saya nggak dapat untung nggak apa-apa, yang penting saya dapat pengalaman dan pulang perginya itu dibayarin sama kliennya gitu kan. Akhirnya deal, eksekusi, dan oh ya untuk hasil fotonya ya itu karena klien pertama ya jangan terlalu berekspektasi tinggi. Nanti untuk hasil fotonya bakal saya tampilin di sini. Pokoknya ya kayak gitulah hasil fotonya. Saya juga pas saat itu juga ilmu editingnya kurang banget. Saya referensi pose fotonya juga masih kurang. Tapi ya alhamdulillahnya klien saat itu ya suka-suka aja gitu kan. Soalnya ya pas tahun 2017 awal itu juga foto prewedding itu belum terlalu seperti sekarang yang udah lumrah. Di tahun 2017 awal itu foto prewedding itu masih bisa dibilang sebuah kebutuhan yang mewah gitu loh. Jadi ya nggak semua orang itu harus foto prewedding gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bicara fotografi sekarang tahun 2022 kan foto prewedding itu bisa dibilang ya hampir semua orang yang mau wedding atau mau melangsungkan pernikahan itu pasti ya 90% lah bisa dibilang kayak gitu melakukan sesi foto prewedding itu. Nah, jadi untuk klien pertama saya itu ya saya dapat dari website itu, bukan dari orang yang saya kenal, bukan dari teman, bukan dari saudara juga. Jadi ya kayak gitu. Jadi buat kalian yang masih hobi dan pengen terjun ke dunia perfotografian ini ya banyak cara buat mendapatkan klien ya, seperti contohnya seperti yang saya bilang tadi, bisa buat website seperti saya, buat Instagram lah. Kalau sekarang kan Instagram itu udah jadi sesuatu yang sesuatu yang wajib gitu kan. Jadi calon klien itu udah bisa dengan mudahnya menemukan kita dan bisa lihat hasil-hasil foto kita. Kalau dulu kan Instagram juga belum terlalu booming. Kalau dulu itu masih Facebook yang cukup booming dan Instagram mungkin ya baru awal-awal gitu kan. Tapi untuk sekarang ini karena kecanggihan teknologi dan banyaknya media sosial kayak Instagram, TikTok dan lain-lainnya itu memudahkan kita sebagai sebagai yang mau bergelut di bidang fotografi itu untuk kita memasarkan atau menawarkan produk yang kita punya kepada klien. Jadi ya kalau misalnya untuk zaman sekarang kalian bisa cukup upload hasil foto kalian di Instagram. Nanti kalau misalnya ada orang yang tanya-tanya ya silakan kalian arahkan ke Instagram aja. Ini loh Mbak hasil karya saya, hasil foto saya. Kalau misalnya cocok kita nego harga, deal ya langsung eksekusi gitu kan. Dan selain dari Instagram ya ada juga yang sekarang lagi boomingnya itu TikTok. Saya juga mau nggak mau harus mengikuti tren itu kan. Saya juga sekarang bikin TikTok, cuman ya paling saya isi dengan behind the scene pas saya ngejob aja seperti di studio ataupun behind the scene di wedding ataupun prewedding juga. Dan sesekali saya sebenarnya juga kadang saya bikin kayak gini, kayak sharing pengalaman ataupun bikin tutorial motret. Tapi untuk via sendiri yang tutorial sama yang behind the scene kok lebih banyak yang behind the scene gitu kan. Jadi ya saya agak kurang bersemangat gitu untuk bikin tutorial foto. Jadi ya intinya sih kayak gitu, banyak cara kalau misalnya kalian tuh pengen dapat klien pertama kalian. Nah, yang penting kalau menurut saya itu kalian harus punya akun Instagram dan isinya tuh hasil karya kalian. Setelah itu kalian juga bisa menawarkan ke temen ataupun saudara yang ingin menikah. Jadi ya untuk awalnya itu ya teman-teman terdekat dulu. Nah, selain ke teman ataupun saudara, kalian juga bisa ngasih harga diskon atau ya karena kalian pertama, kalian juga harus punya portofolio gitu kan. Jadi ya kalian juga bisa menawarkan untuk foto, bisa ya kalau nggak free, kalau free mungkin terlalu itu ya kita ya agak capek juga nggak ada bayarannya kan grundel gitu kan dalam hati ya, mungkin kalian bisa kasih diskon yang cukup banyak untuk job-job kalian yang pertama gitu loh. Jadi ya itu banyak cara agar kalian bisa mendapatkan klien pertama kalian. Untuk saya sendiri ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya dapat klien pertama itu dari website karena saya dulu memang bergelut di dunia blog, di dunia website. Dan untuk websitenya sendiri sekarang udah nggak aktif, untuk domainnya juga udah nggak saya perpanjang soalnya lupa karena saking sibuknya di dunia ini. Jadi ya saya lupa buat memperpanjang atau merawat website itu. Jadi sekarang websitenya udah nggak ada dan sekarang saya
untuk untuk sharing pengalaman dan sharing sharing tutorial itu saya beralih ke YouTube ini. Jadi ya itu adalah pengalaman pertama saya mendapatkan klien pertama saya di dunia fotografi ini. Nah, gimana dengan kalian kalau misalnya kalian punya cerita-cerita unik mengenai pengalaman kalian di dunia fotografi, khususnya klien pertama kalian bagaimana ya? Silahkan tulis aja pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan ya, mungkin itu aja ya sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya ada kritik, saran dan juga pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan ya, mungkin itu aja. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.